Sejarah pendidikan Islam periode klasik pada periode pertumbuhan dan perkembangan. Sejarah pendidikan Islam periode Rasulullah. Permula pendidikan Islam dimulai semenjak Rasulullah menerima wahyu pertama. Dalam perjalanan hidup Rasulullah, pendidikan yang dilaksanakan dapat dibagi dalam dua pola. Yang pertama yaitu pola pendidikan Makkah. Secara geografis, wilayah Makkah merupakan pusat perdagangan pendidikan yang dilaksanakan di Makkah. Nabi memperkenalkan dan mengajak memikirkan kekuasaan Allah, membaca dan merubah kebiasaan masyarakat yang menyembah berhala untuk menyembah Allah, dan merubah tatanan akhlak masyarakat. Tepatnya pendidikan di Makkah dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu akhlak dan budi pekerti, pendidikan kesehatan, jasmani, menunggang kuda, menjaga kebersihan, dan memanah. Target peserta didik yang dididik oleh Nabi adalah berawal dari keluarga, sahabat, dan fakir miskin maupun hamba sahaya. Yang kedua yaitu pola pendidikan Madinah. Secara geografis, Madinah merupakan wilayah agraris, masyarakat petani yang saling membantu. Maka pola pendidikan yang dilakukan oleh Nabi berorientasi pada penanaman nilai-nilai persaudaraan antar kaum Ansar dan Muhajirin. Di Madinah inilah kemudian Nabi mendirikan masjid. Selain sebagai sarana ibadah, disinilah terjadi pendidikan dengan menanamkan ketauhidan, pendidikan masyarakat, keluarga, dan adab atau sopan santun. Di Makkah, dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi yang berusaha mencari kemalasan dan kebajikan sangat ditentang oleh masyarakat Quraisy Mekkah. Masa ini merupakan fase pembinaan pendidikan Islam, namun di Madinah justru dakwah dan pendidikan Nabi sangat mendapatkan respon dan antusias oleh masyarakat Madinah. Yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam periode Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq berhasil meletakkan pondasi kekuatan bagi perjuangan dan perluasan pendidikan dakwah Islam. Pendidikan pada kepemimpinan Abu Bakar hampir sama dengan dilakukan oleh Rasulullah, baik lembaga pendidikan, materi maupun penyampaiannya. Materi yang disampaikan masih tentang keimanan, pendidikan, akhlak, dan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu masa Umar bin Khattab. Ia merupakan sosok yang kuat dalam tekad dan kehendaknya. Di bawah kepemimpinannya, daerah semakin meluas, sangat cepat, dan kondisi politik semakin stabil. Berkaitan dengan pendidikan, peranan Umar bin Khattab dan pendidikan harus menampilkan diri. Umar merupakan seorang pendidik yang juga melakukan penyuluhan ke Madinah. Upaya pengembangan ilmu pengetahuan Islam, Umar juga mengutus panglima maupun gubernur dari kalangan sahabat yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang sangat luas. Yang selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman berlangsung dalam 2 periode, yaitu periode 6 tahun pertama ditandai oleh keberhasilan dan kejayaan. Periode 6 tahun kedua ditandai oleh pemecahan tergambar dalam penolakan dan pemberontakan dalam negeri. Pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh beberapa dengan masa sebelumnya. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam. Selanjutnya, masa Ali bin Abi Thalib. Sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, namun pada masa ini sudah diguncang perperangan dengan Aisyah beserta Talhah dan Abdullah bin Zubair karena kesalahpahaman dan menyikapi pembunuhan terhadap Utsman. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa klasik periode Umayyah. Pendirian Bani Umayyah dilakukannya dengan cara menolak Ali menjadi khalifah, berperang melawan Ali dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan baik pihak Ali secara politik dan menguntungkan Muawiyah. Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Khawarij membunuh Khalifah Ali. Pendidikan Islam pada masa ini hampir sama dengan pendidikan pada periode Khulafaur Rasyidin. Yang selanjutnya itu latar belakang perkembangan lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam telah berkembang sejak awal keberadaan agama Islam. Pada awalnya, pendidikan Islam lebih fokus pada pengajaran agama dan hukum-hukum Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam mulai meluas cakupannya dan mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Islam kebangkitan madrasah. Sebelum lembaga pendidikan Islam terorganisir dalam bentuk lembaga formal yang berupa madrasah, umat Islam telah mengenal berupa lembaga pendidikan yang sebenarnya. Lembaga pendidikan tersebut adalah embrio dari munculnya madrasah atau sekolah sebagai lembaga pendidikan yang formal, yaitu Kuntab, Munazil Ulama atau rumah kediaman para ulama, selanjutnya masjid dan jamiah, terus kudus pendidikan atau rendah di istana, dan Hawanit Al-Warokain atau toko-toko buku. Selanjutnya, pengaruh Helenisasi terhadap pemikiran pendidikan, yaitu pengaruhnya penyebaran pendidikan Yunani, pembentukan sekolah-sekolah, pengaruh filsafat Yunani.